Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat Unisia? Program Parenting Islami kerjasama antara Radio Dakwah Unisia dan Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia hadir membersamai Anda semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semuanya, menjadikan keluarga kita menjadi tempat pulang dan tempat kembali untuk berbagi kegundahan, berbagi kebahagiaan, berbagi emosi, dan juga menjadi tempat untuk kita bisa memberikan energi baik bagi orang tua dan juga anak. Dan di kesempatan kali ini program Parenting Islami membahas mengenai merayakan perbedaan dan juga menyiapkan masa depan, menumbuhkan kesadaran bagaimana perbedaan dan juga keunikan ini adalah kekuatan serta bagaimana membekali anak untuk masa depan dengan potensi yang mereka miliki, sahabat Indonesia. Dan kita hari ini akan membahasnya bersama Ibu Eti Mutia SPSI MPSI Psikolog dari Pusat Kajian dan Keluarga Puskaga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah hadir bersama kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ibu Eti. Semangat. Luar biasa, energi baiknya udah sampai ke sini ya dengan senyumnya, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai merayakan perbedaan, menyiapkan masa depan, Bu Eti. Nah, ini kita mungkin satu dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu, Bu Eti. Mengapa penting untuk mulai mengajarkan anak untuk merayakan perbedaan di usia dini ini, Bu Eti? Oke, karena anak-anak ini tumbuh sedang membentuk identitas diri, maka jika sejak kecil diajarkan bahwa perbedaan itu wajar dan indah, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan juga bisa menghargai orang lain. Kemudian dengan anak-anak dipahamkan tentang hal ini, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang empatik dan juga toleransi, serta tidak ada eksklusivitas dan mencegah dari bullying, gitu. Seperti itu ya. Ini ketika untuk memberikan ataupun mengajarkan anak perbedaan ini tuh sebaiknya dilakukan di usia berapa, Ibu Eti? Kalau di usia tertentu tidak ada ya. Ketika anak sudah mulai di tahapan bahwa dia punya keinginan-keinginan, maka kita bisa aja mendengarkan keinginannya dan menghargai keinginannya. Kalau misalnya memang keinginannya memang tidak selaras dengan kita bisa melakukan diskusi terhadap itu. Jadi anak juga merasa bahwa ketika aku berbeda dengan orang tuaku, aku tetap dihargai loh, aku tetap didengarkan loh, gitu. Kemudian ketika anak sudah tahap bahasa, misalnya usia di atas 2 tahun gitu, atau anak sudah bisa membaca sendiri, kita bisa memperdengarkan anak cerita-cerita tentang perbedaan. Atau kalau misalnya sudah usia 7 tahun ke atas, kita bisa diskusi tentang film-film dengan tema perbedaan, hikmah apa yang bisa diambil tentang perbedaan ini, gitu. Jadi si anak ini sejak usia mungkin berarti sudah menjadi sebuah pribadi, jadi partner untuk saling berdiskusi dan kita mendengarkan pendapat si anak ini ya Ibu ya. Ini tentu pasti akan, jika anak ini ketika tumbuh tanpa dihargai misalkan ya, itu pasti juga akan memberikan dampak gitu. Mungkin dampak yang kentara atau nyata akan terlihat ini seperti apa ketika anak itu tumbuh tidak dihargai dari perbedaan tersebut. Ketika anak tidak merasa dihargai dari perbedaan tersebut, maka anak akan merasa bahwa dirinya itu tidak cukup baik, dirinya tidak cukup menarik gitu, sehingga pendapatnya itu tidak didengarkan. Kemudian nanti di kemudian hari itu akan ada resiko anak jadi mudah stres, mudah cemas, dan juga bisa berkembang menjadi depresi di tingkat usia lebih lanjut gitu. Kemudian anak jadi nggak percaya diri ya, ingin menunjukkan dirinya, itu mengakibatkan potensinya dia itu terpendam. Lebih baik aku tidak melakukan ini daripada nanti disalahkan misalnya. Aku takut mau mencoba sesuatu karena nanti kalau berhasil juga tidak pernah diapresiasi gitu.
Oke, gitu ya. Jadi itu benar-benar memberikan dampak yang cukup besar juga ke anak ya. Proses dari kecilnya itu pasti orang tua juga harus menciptakan juga ya, menciptakan lingkungan rumah yang inklusif dan juga penuh apresiasi terhadap perbedaan. Nah, proses menciptakan di rumah ini yang jadi fondasi anak ke depannya itu apa saja yang bisa dilakukan orang tua, Ibu? Oke, yang pertama yaitu dengan memahamkan kepada anak bahwa setiap orang itu mempunyai cara bertumbuh dan mengekspresikan diri yang berbeda-beda. Selama itu tidak melanggar norma, ya itu tidak apa-apa gitu. Jadi anak juga terbiasa melihat merespon perbedaan dengan sikap yang netral. Kemudian yang kedua, beri apresiasi pada anak, ya misalnya dengan pujian efektif. Nah, pujian efektif ini saya pelajari di Enlightening Parenting nih. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, kita puji upayanya. Apa sih yang dia lakukan? Jangan puji anak dengan karakternya. Ya, jadi kamu anak yang pintar, kamu anak yang hebat. Tidak, karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth itu, kalau misalnya kita melakukan memuji karakter, itu anak bisa tumbuh menjadi anak yang fixed mindset atau justru takut dengan perubahan gitu, atau takut melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya karena dia menganggap bahwa kemampuannya ini menetap. Nah, sebaliknya anak yang kalau diapresiasinya dengan upayanya, maka akan tumbuh menjadi anak yang memiliki growth mindset atau tidak takut berkembang gitu, atau berubah gitu. Setelah itu kita juga bisa mengapresiasinya dengan memajang karya-karyanya. Selain memberikan pujian efektif, kita juga bisa memajang karya-karya anak, hasil belajarnya, dan juga menghargai pendapatnya tadi. Jadi lebih ke upaya ya. Jadi setiap hal itu akan berbeda. Itu jadi apresiasi yang diberikan si anak ini akan selalu bertumbuh ya. Jadi tidak kemelekatan watak atau sifat yang ada dalam diri. Nah, kemudian apa yang bekal yang paling penting yang harus dimiliki si anak ini untuk bisa menghadapi masa depan yang mungkin terus berubah ya. Mungkin dari banyak hal, mungkin apa gitu ya. Karena dunia terus berubah, maka anak harus fleksibel menghadapi perubahan, harus memiliki fleksibilitas berpikir dan juga kemampuan berpikir kritis supaya dia bisa menghadapi perubahan dengan tidak hanya mengikuti arus saja, tapi dia memiliki sikap dan value yang jelas terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, resiliensi emosional. Terkadang perubahan membutuhkan daya adaptasi dan pada prosesnya tentu tidak selalu mulus ya. Ada juga emosi yang bergejolak karena perubahan tersebut, maka anak-anak juga harus tangguh secara emosional. Kemudian kemampuan kolaboratif dan empati, anak bisa bekerja sama dan mampu memahami orang lain, karena kan tidak mungkin ya ke depan kita hidup sendiri, banyak pihak yang akan kita ajak bekerja sama. Kemudian kesadaran diri dan spiritualitas, anak tahu siapa sih dirinya, kemudian anak tahu dia berpegang pada nilai kebenaran yang mana. Itu jangan sampai ya itu tadi anak hanya mengikuti arus saja atau mengikuti perkembangan zaman tanpa punya nilai-nilai yang jelas. Jadi anak punya karakter yang kuat ya ketika sudah dimanapun dia berada begitu ya. Tapi kadang-kadang ketika anak sudah punya karakter yang kuat, kita ke orang tuanya. Mungkin orang tua itu kadang ada yang masih ragu atau takut membiarkan anaknya tumbuh berbeda. Nah, ini apa yang harus dilakukan si orang tua agar keraguan yang ada dalam dirinya ini bisa diminimalisir lah, minimal seperti itu. Oke, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Ada ketika orang tua sudah punya value dan peraturan yang jelas, anak bisa nurut nih di rumah. Tetapi kemudian ketika anak bertemu dengan teman-temannya, dengan teman-teman yang memiliki pola yang berbeda, justru orang tuanya yang cemas. Dan anaknya nggak salah gitu. Contohnya misalnya waktu anak saya adalah satu-satunya anak yang tidak memegang handphone pada saat SD gitu ya, karena memang belum diperbolehkan di usia itu. Saya berpikir apakah dia akan bisa, dan ada rasa kasihan di diri saya, tapi ternyata anak saya
nggak apa-apa, santai-santai aja kan aku interaksi dengan gadgetnya ketika di rumah. Nah, kadang-kadang yang perlu kita sadari adalah kecemasan, yang perlu kita kelola adalah kecemasan diri kita, ya, dan pikiran kita yang negatif yang menimbulkan kecemasan itu hadir gitu. Dan kita bisa kok ajak diskusi anak, misalnya pun anak mengalami, iya sih sebenarnya aku agak sedih ketika berbeda dengan teman-temanku gitu ya. Kita netralkan dulu perasaan kita, oh iya ya dia boleh loh sedih ketika berbeda, tapi kita jelas kalau misalnya berbeda itu tujuannya untuk apa. Berbeda karena benar itu kan boleh ya, jangan karena kita ya udah deh kasihan nanti malah goyah nilai-nilai yang ada di rumah kita ke depannya jadi sulit lagi mau membangun karakter anak yang kuat ini tadi. Betul ya. Jadi memang value di rumahnya pondasinya kuat, akhirnya anak juga tetap istiqomah dengan keadaan apapun. Jadi ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu ya. Jadi orang tuanya jangan kadang-kadang kalau lagi ini, aduh kasihan. Nah itu perlu diselesaikan perlu diselesaikan ya. Jadi jangan sampai mengkasihani anak. Kesannya kayak mungkin kita terlalu kolonial atau militer, tapi ternyata itu malah value yang bagus juga ya. Ya mungkin bukan militer ya, tetapi kita punya sikap yang jelas dan aturan itu. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu lebih tenang kalau hidup itu teratur. Maka kalau misalnya di rumah itu diatur, tujuannya bukan mengekang, tetapi supaya menimbulkan rasa aman dan selamat. Dan selamat begitu ya. Nah ini kan kemudian ketika sudah ternyata berbeda, ketika pulang cerita dengan ayah atau ibu ada sesuatu beda. Nah ini bagaimana cara merayakan dan menghargai perbedaan tersebut Bu, agar si anak ini tetap dia tetap tidak merasa mungkin ketika di lingkungan yang sekolah apa dia tidak merasa saya beda, saya apa, itu seperti apa merayakan dan juga menghargai perbedaan yang perlu dilakukan orang tua. Oke, kita perlu memberitahu kepada anak bahwa masing-masing orang tua punya aturan tersendiri. Maka ketika aturan orang tua A dan ketika aturan orang tuamu itu berbeda, itu bukan kita tidak perlu campur tangan terhadap aturan orang lain. Kalau misalnya anak berhasil nih, tetap anak berhasil menahan diri untuk tetap pada apa yang harus dia lakukan, kita beri apresiasi. Terima kasih ya nak, kamu sudah konsisten. Terima kasih ya nak, kamu sudah mau melakukan apa yang kita anggap kita semua sudah diskusikan itu benar dan itu salah gitu ya. Kemudian ketika anak merasa sedih ya nggak apa-apa, kita hibur dia. Oh ibu tahu kamu sedih ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghiburmu gitu. Jadi kita juga tidak mengabaikan perasaan anak ya gitu. Jadi secara emosional akan terpenuhi apapun yang terjadi begitu ya Bu Yati. Nah ini sudah menjadi akhir kebersamaan kita. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, bagaimana agar membekali anak ini untuk menghadapi masa depan, bekal-bekal apa saja yang bisa diberikan kepada si anak begitu Ibu? Oke, tadi ya ini sudah saya bahas bahwa kita mendampingi anak supaya anak memiliki fleksibilitas. Artinya kita juga nggak boleh kaku jadi orang tua. Mungkin kita punya tujuan yang jelas, tetapi untuk meraihnya cara-caranya kita bisa fleksibel. Kita jadi orang tua yang kreatif gitu supaya anak juga belajar tentang fleksibilitas. Kemudian resiliensi, anak perlu tumbuh menjadi pribadi yang resilient. Artinya kalau misalnya menghadapi tantangan, anak bisa bangkit kembali. Nah, anak bisa belajar dari mana? Bisa belajar dari melihat orang tuanya merespon masalah, merespon perbedaan. Kemudian kemampuan kolaboratif dan empati. Apakah anak juga sering dilibatkan untuk bekerja sama di rumah? Apakah orang tua juga memberikan empati kepada anak? Itu akan dipelajari oleh anak dan dilakukannya juga kepada orang lain. Kemudian kesadaran diri dan spiritual. Ya, kita sebagai keluarga kita tahu betul kita punya visi misi yang jelas. Kita mau hidup mengambil sikap yang seperti apa berdasarkan visi misi tersebut, sehingga nanti anak juga paham dan belajar bagaimana orang tuanya teguh terhadap visi misi yang sudah dibangun dari dalam rumah. Akhirnya membentuk keluarga rumah
Surga Bu ya. Terima kasih Bu Yati Mutia SP MPSI Psikolog sudah hadir di program Parenting Islam. Masya Allah ilmunya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Indonesia, tentu menjadi orang tua yang kreatif, kemudian kolaboratif dan juga membangun empati ini menjadi kunci agar kita bisa menjadi orang tua yang nyaman, kemudian menjadi orang tua yang hangat dalam menghadapi segala perbedaannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Parenting Islami kerjasama antara Radio Dakwah Unisya dan juga Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan program ini bisa Anda simak secara online setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi dan juga melalui kanal YouTube Radio Unisya. Akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.